Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab rahimakumullah. Alhamdulillah masih bersama dalam program Binmil, belajar ilmu nahwu metode syamil. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan mengenai penyebab marfu'nya isim dan penyebab mansubnya isim. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai memasuki pembahasan mengenai penyebab majrurnya isim. Sebagaimana telah kita fahami, ada 3 i'rab isim, yakni rafa, nasab, dan jar. Isim yang i'rabnya rafa disebut marfu, isim yang i'rabnya nasab disebut mansub, dan isim yang i'rabnya jar disebut isim majrur. Ada 3 penyebab majrurnya isim. Yang pertama adalah didahului huruf jar. Nanti insya Allah kita akan bahas secara lebih rinci. Kemudian karena dia menjadi mudhafun ilaih atau kata kedua pada kata majmuk. Nah, ini contohnya Rasulullahi. Lafaz Allah di sini majrur karena dia mudhafun ilaih. Dan yang ketiga karena dia menjadi tawabi dari isim yang majrur. Contohnya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas penyebab majrurnya isim yang pertama, yakni karena di depannya ada huruf jar. Ya, telah kita bahas sebelumnya tentang huruf jar, yakni huruf-huruf yang menyebabkan isim sesudahnya beri'rab majrur. Apa saja huruf jar itu? Yang pertama adalah min, artinya dari. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. Ini fi'il mudhari. Billahi. Nah, bi ini sebenarnya termasuk huruf jar. Maka lafaz Allah menjadi majrur, tanda jarnya kasrah. Min ini termasuk huruf jar. Asyaitani. Nah, berarti asyaitani itu isim yang majrur. Tanda majrurnya kasrah. Ada pertanyaan, di sini min, kenapa di sini minna? Nah, minna ini sebenarnya karena jika nunnya disukunkan, kemudian asyaitan ini juga sukun, maka bertemu 2 sukun. Jika bertemu 2 sukun, orang Arab susah menyebut min asyaitani. Nah, itu kan thiqal atau berat. Maka nunnya difathahkan. Jadilah minasyaitani. Jadi asyaitani ini majrur karena diawali min sebagai huruf jar. Kemudian yang kedua, huruf jar adalah ila, artinya ke. Contohnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, min ini termasuk huruf jar. Makanya al-masjidi kasrah. Al-harami, nah harami ini nanti sifat dari masjid. Ya, sifat. Maka dia ikut majrur dengan tanda kasrah. Nah, ila ini huruf jar, maka al-masjidi majrur, tanda kasrahnya, tanda jarnya kasrah. Al-aqsa ini sebenarnya juga majrur karena sifat dari masjid. Namun kan aqsa ini termasuk isim maksur, maka dia tetap dibaca aqsa. Alifnya ini tidak diharokati. Jadi sebenarnya dia majrur dengan tanda dhammah, kasrah muqaddarah namanya. Baik, kita lanjut an. Contohnya hadzal haditsu ruwiya an Aisyata. Hadis ini, ya, jadi hadza ini mubtada, al haditsu ini badal. Ingat kenapa badal? Karena dia ma'rifah dengan alif lam sesudah isim isyarah. Jadi ini mubtada. Ruwiya an Aisyata ini khabar mubtada berupa jumlah fi'liyah. Nah, an ini huruf jar.
Maka Aisyata ini majrur. Apa tanda jarnya? Fathah. Loh, kenapa fathah? Padahal yang lain-lain kasrah. Karena Aisyata ini termasuk ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Ingat di tabel ajaib, isim ghairu munsharif ketika dia majrur tandanya adalah fathah, bukan kasrah. Jadi secara i'rab dia ini majrur, tapi tanda majrurnya kasrah. Mengapa? Karena termasuk isim ghairu munsharif. Lanjut. Kemudian termasuk huruf jar adalah ala, artinya atas atau di atas. Contohnya firman Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi di sini ada ala, di sini ada ala, di sini ada ala, semuanya huruf jar. Maka qulubi jamak dari qalbun ini menjadi majrur, tanda jarnya kasrah. Sekaligus ini nanti mudhaf, ini mudhafun ilaih. Sam'i, nah ini majrur dengan tanda kasrah karena diawali ala. Absari, ri-nya ini juga majrur dengan tanda kasrah karena diawali ala. Kemudian fi artinya di dalam. Contoh, nahnu natlubul ilma fil masjidi. Kami menuntut ilmu di dalam masjid. Nah, al-masjidi ini majrur karena diawali fi sebagai huruf jar. Tanda majrurnya adalah kasrah karena al-masjid itu isim mufrad. Jadi isim mufrad ketika dia majrur tandanya adalah kasrah. Kemudian rubba bisa betapa banyak, bisa maknanya bisa betapa sedikit, bisa juga ya, bisa untuk litaksir, bisa juga untuk litaklil. Dalam konteks ini litaksir. Ya, rubba shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Nah, shaimin ini majrur karena sesudah rubba. Ya, rubba shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu, tidak ada baginya min siyamihi yang diperoleh dari saumnya illal ju', ya, kecuali lapar, ya. Jadi illal ju' ini berarti termasuk apa ini? Isim laisa. Karena di sini belum ada laisanya. Jadi kalimatnya belum sempurna. Nah, ini menjadi penyempurnanya. Ini menjadi isim laisa, ya, karena sesudah illa, mustasna dengan illa. Baik, kemudian termasuk huruf jar adalah hatta. Nah, hatta ini bisa menjadi huruf nasab jika sesudahnya adalah fiil, dan bisa menjadi huruf jar jika sesudah hatta itu adalah isim. Contoh, akaltus samaka hatta ra'sihi. Akaltu, saya makan. Jadi sudah ada fa'il, ada fiil. As-samaka maf'ul bih, mansub dengan tanda fathah. Hatta, nah ini huruf jar. Ra'sihi, nah ra'si ini majrur karena hatta. Dan hi ini nanti juga fi mahalli jarrin karena dia mudhafun ilaih. Jadi ra'si itu majrur dengan tanda kasrah karena sebelumnya ada huruf jar yakni hatta. Kemudian harful qasam, huruf sumpah yakni wabita, disingkat wabita. Contohnya wallahi ana muslim, tallahi ana muslim, billahi ana muslim. Semuanya artinya adalah demi Allah. Untuk qasam, untuk sumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Ya, demi Allah, saya seorang muslim. Kemudian termasuk yang memajrurkan isim sesudahnya adalah mudh dan munzu. Ya. Artinya sejak. Meskipun ini tidak termasuk huruf jar. Tapi sesudah mudh dan munzu ini menjadi majrur. Contohnya, ma ra'aituhu mundhul usbu'il madiyah. Ma ra'aituhu mundhul usbu'il madiyah. Saya tidak ada melihat dia, ya, dia, mundu sejak al-usbu'i. Nah, setelah mundu menjadi al-usbu'i majrur dengan tanda kasrah. Al-madiyah yang telah lewat. Al-madiyah itu sifat dari al-usbu'i. Al-usbu'i majrur karena diawali mundu. Kemudian setelah ada, khala dan hasya yang artinya kecuali atau selain, ya, untuk jika ada khala dan hasya ini dianggap sebagai
ya sebagai huruf jar. Raja'at tulabu khala Muhammadin. Raja'at tulabu khala Muhammadin. Telah pulang para pelajar kecuali Muhammad. Muhammadin majrur dengan tanda kasrah karena diawali khala. Nah, baik, itulah jenis-jenis huruf jar beserta contoh-contohnya. Semoga bisa difahami. Dan untuk menguatkan pemahaman, silahkan dikerjakan latihan 43, halaman 154. Satu contoh, kharajtu minal manzili. Saya keluar dari rumah. Manzili ini majrur karena diawali huruf jar, yakni min ya, atau mina. Ya, tadi mina difathahkan karena bertemunya dua sukun. Insyaallah materi ini sangat mudah ya, mudah dipahami. Insyaallah nilainya mumtaz semuanya, insyaallah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.